Oke, selanjutnya kita jawab nomor 3. Dalam proses Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah gabung di channel Healthy Andesta. Teman-teman yang mau mengikuti seleksi CPNS atau seleksi PPPK atau P3K pada tahun ini, semoga dilancarkan, dimudahkan, dan menjawab soal-soal dengan benar. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing sedikit soal-soal terkait kompetensi guru khusus teori belajar. Langsung saja, nomor 1, pengondisian klasik adalah tipe pembelajaran untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimulus adalah pendapat dari. Nah, teman-teman, di sini ada kata kuncinya stimulus. Stimulus terkait dengan teori belajar behavior. Nah, sekarang kita lihat dari A sampai D. Gestalt itu bukan behavior, tapi termasuk kognitif. Kemudian Ivan Pavlov adalah salah satu ahli teori belajar behavior. Bisa jadi ini jawabannya. Sekarang kita lanjut dulu yang C. Jean Piaget adalah salah satu penemu teori belajar kognitif. Kemudian yang D, David Ausubel juga termasuk penemu teori belajar kognitif. Nah, jawaban yang benar adalah Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah salah satu penemu teori belajar behavior. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut nomor 2. Pernyataan berikut ini yang paling sesuai dengan teori belajar Gestalt adalah: belajar Gestalt adalah teori belajar kognitif. Sekarang kita lihat yang A, ganjaran. Ganjaran itu adalah behavior, berarti bukan jawabannya. Untuk yang B, peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi dirinya sendiri. Nah, ada kata kuncinya mengembangkan potensi dirinya sendiri, itu termasuk teori belajar humanistik. Nah, sekarang kita lihat yang C. Yang C, suatu peristiwa dipandang sebagai fenomena yang utuh dan logis. Nah, di sini ada kata kuncinya utuh dan logis, itu termasuk kognitif. Kemudian yang D, peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. Nah, ada kata kuncinya membangun pengetahuan sendiri. Ini termasuk teori belajar konstruktivis. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Jadi, Gestalt itu memandang suatu peristiwa sebagai fenomena yang utuh dan logis. Lanjut nomor 3. Dalam proses pembelajaran, guru memberikan kebebasan yang luas kepada peserta didik untuk menentukan apa yang ingin dia pelajari sesuai sumber belajar yang tersedia atau dapat disediakan. Pernyataan ini merupakan ciri dan teori belajar. Nah, di sini ada kata kuncinya memberi kebebasan yang luas. Nah, kalau memberi kebebasan yang luas itu termasuk kepada teori belajar konstruktivistik. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjut yang keempat. Menurut Brunner terdapat 3 tahapan pembelajaran kecuali. Brunner membagi tahapan pembelajaran ada 3, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi jawaban yang kecuali adalah inisiasi. Kemudian yang kelima, implikasi penerapan prinsip-prinsip behavioristik yang paling banyak digunakan dalam dunia pendidikan adalah. Kita lihat dari A sampai D. Yang A, materi pelajaran dikembangkan dalam unit-unit dan diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Kemudian yang B, proses belajar dapat berjalan dengan baik jika peserta didik berperan aktif. Kemudian yang C, tiap respon perlu diberi umpan balik sehingga peserta didik mengetahui bahwa respon tersebut telah sesuai atau belum sesuai. Kemudian yang D, peserta didik akan lebih mudah dalam menguasai materi pelajaran jika materi tersebut disusun sesuai pola dan logika tertentu. Nah, untuk kurikulum 2013 yang paling tepat adalah A. Materi pelajaran dikembangkan dalam unit-unit dan diatur berdasarkan urutan yang logis, sehingga peserta didik dapat memahaminya dengan baik. Jadi, nomor 5 jawabannya adalah A.
Kemudian yang keenam, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan tidak dapat diamati adalah pendapat dari. Nah, yang nomor 6 adalah teori belajar behavioristik. Kata kuncinya stimulus dan respon. Kemudian yang dapat diamati dan tidak dapat diamati adalah teori belajar menurut Edward Lee Thorndike. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 7. Pengaruh teori Skinner terhadap pembelajaran modern antara lain. Nah, Skinner adalah salah satu penemu teori belajar behavioristik. Jadi kata kuncinya di sini adalah, kita lihat satu-satu. A, memberi tekanan pada kemajuan individu sesuai dengan kemampuannya. B, membentuk kepribadian yang baik dari peserta didik. Yang C, perlu menggunakan penguatan atau reinforcement. Nah, ini adalah stimulus dan respon ya. Jadi penguatan ini salah satu bentuk behavioristik. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kemudian nomor 8, salah satu tokoh pendidikan yang menganut aliran kognitif yaitu Jerome S. Bruner yang mengemukakan teori yang disebut. Jerome S. Bruner adalah salah satu penemu teori belajar kognitivis yang mengemukakan teori yang dikenal dengan discovery learning. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 9, perhatikan pernyataan berikut ini. Dari pernyataan tersebut, karakteristik teori belajar behavioristik yaitu, kita lihat nomor 1, pembelajaran mementingkan pembentukan perangsang stimulus dan respon. Ya, ini kata kunci behavioristik. Kemudian yang kedua, pengetahuan ditemukan sendiri oleh peserta didik melalui pengalaman belajar mandiri. Nah, ini juga behavioristik. Yang C, peserta didik menentukan sendiri apa yang akan dia pelajari. Ini termasuk konstruktivis. Kemudian yang keempat, pembelajaran mengutamakan pembentukan kepribadian peserta didik. Ini termasuk humanistik. Jadi jawaban yang paling benar adalah 1 dan 2. Kemudian nomor 10, berikut ini yang merupakan tokoh behavioristik yaitu, kita lihat yang A, B.F. Skinner merupakan tokoh behavioristik. Coba kita cek yang lain. Jerome S. Bruner adalah salah satu tokoh kognitif. Pasti bukan. Kemudian yang C, Lev Vygotsky itu penemu konstruktivis. Kemudian David Ausubel juga kognitif. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B.F. Skinner, salah satu penemu teori belajar behavioristik. Baik teman-teman, sampai di sini dulu 10 soal terkait teori belajar. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada jawaban kita yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.